Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris, dan materi yang akan saya berikan kali ini adalah masih berupa kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang conditional sentences type 1. Oke, nah sini untuk sekedar mengingatkan, penggunaan dari conditional sentences type 1 di sini adalah conditional sentence type 1 refer to the future. An action in the future will only happen if a certain condition is fulfilled by that time. Jadi yang dimaksud dengan conditional sentence type 1 di sini adalah kita mengacu kepada masa depan. Oke, nah jadi sebuah tindakan yang nantinya di masa depan itu akan hanya terjadi pada kondisi tertentu, ya, dan terpenuhi, tapi pada saat itu. Oke, nah jadi intinya sebenarnya conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian atau kalimat andai-andai yang mana suatu tindakan itu bisa terpenuhi, ya, di masa yang akan datang. Oke, nah di sini saya berikan contoh untuk mengingat kembali tentang conditional sentence type 1. Ada, if I find her address, okay, I will send her an invitation. Jadi kalau kamu lihat pada kalimat yang pertama ini, itu namanya adalah if clause. Dan yang kita gunakan pada bentuk kalimat if clause di sana adalah simple present. Dan yang kedua, bentuk kalimat yang kedua kita menggunakan rumus yang namanya simple future, dan itu dinamakan dalam main clause. Oke. Nah, terus yang kedua, I will send her invitation. Nah, di sana bentuknya rumus yang kita gunakan adalah simple future. Oke, nah yang kedua di sana kita menggunakan if clause, rumus if clause di sana dengan simple present. Oke. Nah, terus contoh yang ketiga, if I don't see him afternoon. Nah, di sana kita menggunakan if clause-nya simple present. Dan yang kedua, I will phone him the evening. Nah, di sana kita menggunakan rumus dari main clause-nya simple future. Jadi intinya pada conditional sentences kita menggunakan dua rumus, yaitu if clause-nya kita pakai bentuknya simple present, dan yang bentuknya main clause-nya kita menggunakan bentuk rumus simple future. Oke, nah di bawah sini ada contoh rumus simple present, ada yang bentuknya positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau bentuknya yang positif di sini ada subjek, ada kata kerja ke satu, ada objek, dan ada adverb-nya. Nah, sedangkan bentuk negatifnya ada subjek, kita menggunakan do atau does di sana, ada not, ada kata kerja ke satu, objek, dan adverb. Nah, terus untuk interrogatifnya kita pakai do atau does, lalu subjek, menggunakan kata kerja bentuk ke satu, objek, dan adverb. Dan ini sekali lagi rumus yang ini digunakan untuk kalimat if clause-nya. Nah, yang kedua, rumus yang menggunakan main clause kita pakai simple future. Ada di sini bentuk positifnya ada subjek, ada will, ada kata kerja ke satu, objek, dan adverb. Sedangkan bentuk negatifnya ada subjek, ada will, ada not, ada kata kerja ke satu, objek, dan adverb. Nah, terus untuk bentuk interrogatifnya kita menggunakan yang namanya will, terus plus subjek, ada kata kerja ke satu, objek, dan adverb. Oke, nah sekali lagi ini adalah dua rumus yang digunakan dalam conditional sentence type 1. Oke, nah di bawah ini ada assignment-nya, ada tugasnya. Saya ingin kalian coba menganalisis kalimat mana yang belum benar. Oke, contoh kita lihat di sini. Nomor 1, ada kalimat seperti ini. If you send this letter now, she receive it tomorrow. Oke, nah kalau kita underline, if you send this letter now, itu adalah yang namanya kalimat if clause. Dan yang kita gunakan pada kalimat if clause itu adalah simple present. Kalau kita lihat di sana kalimatnya itu sudah benar. Jadi yang mengalami incorrect, yang tidak salah, yang salah, ya. Dan yang harus kita betulkan salahnya itu adalah bagian yang main clause-nya. Nah, kalau kita jawab dan membetulkannya jadinya seperti ini. If you send this letter now, okay, she will receive it tomorrow. Jadi yang di sana yang kurang itu adalah kata will. Kenapa? Karena bentuk main clause di sana bentuknya simple future, yang mana harus menggunakan will setelah subjeknya. Oke, nah jadi sekali lagi kamu coba assignment-nya menganalisa kalimat conditional sentences yang belum benar, ya. Terus kamu benarkan. Oke.
I think that's all for today, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.